Di tema pembahasan kali ini cukup ngeri ya. Sebenarnya gue malas untuk bahas ini, tapi berhubung lagi viral gitu kan, lagi rame banget nih, jadi gue harus dan mesti banget bahas soal ini gitu kan. Jadi di mana gue dapat berita ya kemarin-kemarin kan acara Imlek gitu kan, dan sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Imlek buat yang merayakan gitu kan. Semoga umat-umat yang merayakan dapat diberikan keberkahan juga, diberikan usia yang panjang, rezeki yang berlimpah. Udah itu aja ya. Dan pertanyaan para netizen ini buat gue penasaran dan menarik untuk dibahas. Jadi di mana ada pesta perayaan Imlek gitu kan yang rame banget gitu kan. Udah bahkan ditontonnya ratusan orang gitu, pesta barongsai dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika umat Islam yang merayakan Idul Fitri itu kenapa banyak ada pelarangan-pelarangan gitu kan, dan sehingga membuat umat muslim itu menjadi tertekan. Oke, sebelum ke pembahasan kita seperti biasa ke intro dulu. Halo, welcome balik lagi bareng gua, host yang paling super kece dan keren, tentunya ganteng, siapa lagi kalau bukan Santo Dragster. Oke, di konten video kali ini gue bakalan coba untuk bahas tentang permasalahan antara pelarangan gitu kan, ketika umat muslim itu akan melakukan salat id gitu kan, harus di rumah saja gitu kan, dan ketika umat non muslim lah intinya ya akan merayakan Imlek misalnya atau barongsai dan lain sebagainya, itu bebas-bebas aja ya, bahkan mengundang kerumunan masyarakat yang justru sangat berbahaya. Oke, dan di konten video kali ini memang gua itu nggak ada maksud apapun, cuma pengen bahas aja sih, karena memang berhubung para netizen ini juga mempertanyakan, dan semoga dengan adanya video ini pemerintah juga bisa lebih menjelaskan kepada masyarakat kenapa kok bisa gitu adanya sedikit perbedaan antara umat muslim dan non muslim seperti itu. Mohon jangan salah tafsir ya. Oke, tanpa banyak bacot mungkin kita ke videonya. Yang pertama, let's go. Oke men, dan di sini gua udah ke videonya tentang ribuan pengunjung padati kelenteng Sampukong. Oke. Dan di sini gua akan jelaskan sekali lagi ya. Jadi gua bikin konten video ini hanya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Kenapa gitu kan ada sedikit perbedaan antara umat muslim dan non muslim gitu kan. Udah jelas-jelas ya, ketika ada umat muslim yang akan merayakan ibadah-ibadah resmi atau ibadah-ibadah yang memang perayaan-perayaan besar gitu kan, seperti lebaran gitu kan, ada sedikit tekanan gitu kan. Jadi misalkan dilarang berpergian, harus misalkan sholat di rumah dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika di luar muslim banyak banget gitu kan kerumunan yang jelas-jelas mengundang bahaya gitu kan. Emang ini perkataan bahaya tersebut dari pemerintah juga kan. Oke, dan mohon dimengertilah gitu. Kenapa gua bikin video ini? Jadi gua itu mewakili para netizen, mewakili masyarakat yang tentunya awam gitu kan, untuk berbicara kepada pemerintah gitu kan. Kok kenapa adanya sedikit perbedaan gitu kan. Oke lah, tanpa banyak bacot gua langsung putar aja videonya. Let's go. Perayaan Tahun Baru Imlek di Kelenteng Sampokong, Semarang berlangsung meriah. Area kelenteng dipenuhi oleh pengunjung baik yang bersembahyang maupun yang berwisata. Ribuan pengunjung berdatangan ke kelenteng Sampokong sejak pagi hari. Warga yang datang sebagian besar untuk beribadah, namun sebagian lainnya merupakan wisatawan yang ingin melihat dari dekat perayaan Imlek 2022. Pengunjung dihibur dengan atraksi seni barongsai. Pemain barongsai mengaku bersyukur tahun ini bisa pentas lagi di Sampokong. Oke men, dan di sini ada satu kemeriahan juga pada perayaan Imlek 2022 Barongsai Grace Mall Cirebon Imlek 2022. Oke, dan tentunya udah kita lihat juga kan banyak banget para pengunjung-pengunjungnya ya. Dan di akhir video ini gue akan tayangin tentang sebuah perbedaan dengan sebuah tayangan-tayangan di Islam gitu kan. Jadi umat Islam itu mengadakan acara Idul Fitri seperti apa, nanti gua bakalan kasih lihat ke kalian ya di akhir segmen ya. Oke, langsung aja play videonya.
Jadi ada yang pakai masker, ada yang enggak. Tapi gua nggak masalahin soal pakai maskernya ya. Yang gua masalahin itu banyak banget gitu coy kerumunannya gitu kan. Tetapi ketika orang-orang muslim gitu kan eh ada tekanan gitu kalau menurut gua gitu, dan mungkin pemerintah bisa lebih menjelaskan ya. Jadi jangan salah paham dulu nih gua bikin video kali ini gitu kan. Mungkin sedikit apa ya, sedikit ngeri juga ya gua bikin konten video kali ini. Karena apa, kalau misalkan gua gak bikin konten video ini tentunya nggak bakalan ada jawaban mungkin ya dari pemerintah gitu kan. Jadi mohon banget kepada pemerintah untuk bisa menjelaskan kenapa sih gitu umat-umat muslim itu gitu kan sedikitnya ada tekanan gitu, tapi ketika orang non muslim membludaknya kayak gini gitu, ini bikin masyarakat juga bingung gitu. Bukan cuma saya doang yang bingung gitu, di luaran sana juga pada bingung gitu. Udah itu aja sih, mungkin bapak-bapak pejabat, ibu-ibu pejabat juga mengerti apa yang saya katakan gitu kan. Saya ini bertanya dengan mohon gitu kan, dengan sopan, gak ada unsur apapun gitu. Udah itu aja sih. Kita ke video selanjutnya di mana ada umat muslim yang akan merayakan hari raya seperti lebaran lah contohnya ya, di tahun kemarin ya 2021. Next video. Dan di video ketiga gua akan perlihatkan kepada kalian, di sini ada satu video dengan judul larangan salat Idul Fitri di masjid milik salah satu media ya, yang udah tayang juga di YouTube gitu kan. Langsung aja kita putar videonya. Let's go. Menyikapi surat edaran pemerintah Kota Padang tentang larangan sholat Idul Fitri di masjid dan musola, Camat Lubuk Begalung Kota Padang beserta Forkopimda turun langsung ke masjid-masjid mensosialisasikan himbauan wali kota tersebut. Selain larangan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid, pemerintah Kota Padang juga menghimbau warga tidak melakukan kegiatan keramaian seperti open house, reuni akbar, dan lainnya. Kedua, open house itu ditiadakan. Terima tamu banyak-banyak ditiadakan. Jadi berkumpul di keluarga. Serba ditiadakan, men, udah jelas ya. Dan di situ juga di dalam videonya pada saat wawancara tersebut kan udah jelas banget ya, gak ada orang gitu kan, bukan gak ada orang tapi gak begitu banyak orang gitu. Ya, di situ ya udah pakai masker semua gitu kan, dan bapak camatnya sendiri pun yang pakai peci gitu kan, pakai masker gitu kan, dan udah jelas banget. Dan tadi gitu kan pas hari raya Imlek, tapi di sini gua nggak ada niatan apa ya namanya ya, nggak ada niatan buat manas-manasin, nggak ada niatan buat ngadu domba antara umat muslim dan non muslim. Tapi di sini gua mempertanyakan, udah itu aja, kenapa gitu di situ ya. Mungkin mohon dipahami lah gitu. Oke, kita dengerin lagi lah. Saja boleh, tapi penerimaan tamu banyak-banyak tidak. Ketiga, tempat pariwisata ditutup. Jadi oleh sebab itu mungkin melalui Bapak lah, Pak RW, kami meminta sampaikanlah kepada masyarakat baiknya dulu kalau takbiran boleh dibersaji. Ini merupakan beberapa tayangan video yang udah berhasil gua rangkum spesial buat kalian semua, dan mungkin ada satu atau dua pejabat penting pemerintah atau orang yang berkepentingan gitu kan, yang berwenang bisa menjelaskan gitu kan kenapa sih bisa terjadi seperti ini, adanya perbedaan hingga masyarakat itu terutamanya para netizen dan masyarakat juga di luaran sana yang mempertanyakan kenapa sih adanya sedikit perbedaan gitu kan, atau adanya perbedaan antara perayaan muslim dan non muslim gitu kan, apa atau coronanya pada saat sekarang ini udah mereda gitu. Jadi kerumunan itu sedikit diperbolehkan atau sedikit dilebarin gitu. Nah, maksud gua itulah pertanyaan gua gitu, mewakili pertanyaan masyarakat di luar sana. Jadi gua nggak ada unsur apapun sih dalam video kali ini gitu, cuman ingin bertanya mewakili pertanyaan para netizen gitu, dan pertanyaan masyarakat di luar sana yang mungkin nggak bisa bertanya gitu karena keterbatasan berbicara juga gitu. Maka dari itu gua bikin video ini untuk menyampaikan kepada pemerintah gitu, agar pemerintah bisa menjelaskan kepada masyarakat. Udah itu aja sih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.